Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawayna ta'allamu ta'liman fil intifa' dzakra tadhkir wal ifadah wal istifada wal hatta la tamassuku bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para ashab ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala yang ditertibkan oleh Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, para ulama, para ashab, para ikhwan, semua guru kita, para syurah, para ulama, semua orang tua kita, ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawabihi aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum. Babu dzikri ila anfala akramaka karomatin thalathan ja'alaka dzakiran lahu walaula fadluhu lam takun ahlan li jarayani dzikrihi alaika wa ja'alaka madhkuran bihi idh haqqaqa nisbatahu ladaika wa ja'alaka madhkuran indahu fatammama ni'matahu alaika. Akramaka karomatin salatin. Akramaka muliakan ing sira sapa Allah Subhanahu wa taala karomatin ing pira-pira karomah salatan kelawan telu. Ja'alaka dadiaken sapa Allah ing sira zakiran iku wong kang zikir lahu kedue Allah. Walau la fadluhu lan lamun ora ana fadluhu utawi keutamaane Allah, fadle Allah, lam takun mongko ora ana sapa sira iku ahlan iku ahli li jarayani zikrihi maring lumakune zikir Allah alaika ing atase sira. Wa ja'alaka lan dadakan sapa Allah ing sira iku mazkuran iku wong kang den sebut bihi kelawan Allah. Id krana haqqaqa netepaken sapa Allah nisbatahu ing kenisbatane zikir ladeka ing dalem sandinge sira. Wa ja'alaka lan dadakan sapa Allah iku mazkuran iku wong kang den sebut indahu ing dalam sandinge Allah. Fatammama mongko nyempurnaken sapa Allah nikmatahu ing nikmate Allah alaika ing atase sira. Alhamdulillah masih membahas tentang hikmah-hikmah yang berkaitan tentang zikir. Dan sebelum kita lanjutkan hikmah dari bab-bab sebelumnya, kita akan mengingatkan bahwasannya zikir itu menurut bahasa adalah ingat. Ya, menurut bahasa itu ingat kemudian menyebut. Dan menurut syariat zikir itu adalah ingat kepada Allah. Sehingga para ulama ketika mendefinisikan zikir itu mereka menyebutkannya dengan apa?
dengan ghaibatuz zakir anil zikri. Lenyapnya orang yang berzikir dari zikir. Lenyapnya orang yang berzikir dari zikir. Rada membingungkan. Maksudnya, seseorang ketika sudah mengingat kekasihnya, kemudian dia selalu menyebut nama kekasihnya terus menerus, si fulana, 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 dan seterusnya. Nah, kemudian saking besarnya luapan cinta yang ada di dalam hatinya kepada kekasihnya, nah sehingga dia itu tidak ingat bahwa dia sedang berzikir, dia sedang mengingat atau menyebut kekasihnya. Nah, sehingga wajar ketika Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pada suatu hari beliau itu bertanya kepada Syekh Zunnun Al-Misri. Pertanyaan adalah tentang zikir. Apa itu zikir wahai Syekh Zunnun? Kata beliau, az-zikru ghaibatuz zakir anil zikri. Lenyapnya seseorang yang mengingat dari zikirnya. Maksudnya saking besarnya luapan-luapan cintanya kepada kekasihnya sehingga dia tidak ingat. Sudah menjadi orang yang gila, tergila-gila kepada kekasihnya. Sehingga dia tidak ingat apa yang dia sebut. Sehingga dia tidak sadar apa yang dia ingat. Sehingga dia tidak ingat lagi bahwa dirinya sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala atau kekasihnya. Gitu. Jadi hakikat dari zikir sebenarnya adalah meleburnya ingatan itu ke dalam hatinya. Sehingga orang yang berzikir seperti itu sudah tidak butuh lagi kepada zikir lisan. Ya karena ingat. Jadi kan zikir tadi menurut bahasa itu adalah mengingat atau menyebut. Menyebut dengan lisan, mengingat dengan hati. Ketika seseorang itu sudah memiliki tingkatan yang tinggi sehingga lisan itu sudah tidak ada artinya, ya maka yang menjadi barometernya adalah rasanya itu ya. Sehingga wajar tadi seperti yang disebutkan bahwa pengertian dari zikir itu menurut Syekh Zunnun Al-Misri rahimahullahu taala belum menyebutkan bahwasanya zikir itu adalah lenyapnya seseorang yang mengingat dari zikir, dari penyebutan lisan. Itu. Oke, lanjut kepada inti hikmah yang ketiga. Yang kedua, ding. Hikmah yang kedua dari babul az-zikri, di mana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala menyebutkan akramaka karomatin salatan. Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kemuliaan kepada kita dengan 3 macam kemuliaan. Karomah, ya, berbicara tentang karomah. Karomah itu menurut bahasa adalah kemuliaan. Menurut istilah adalah hal yang luar biasa, yang terjadi pada seseorang di mana hal tersebut menembus batas kewajaran atau kebiasaan manusia. Nah, tetapi seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala dalam kitabnya Lataiful Minan, bahwasanya khairul karamah atau afdalul karamat al-istiqamah wal amal bima amil wal amal bima alim. Jadi paling utamanya karamah itu bukan bisa terbang, bukan bisa berjalan di atas air, bukan anti bacok, bukan kebal bacok, bukan kebal peluru, ya, atau bukan seseorang yang bisa mengubah batu menjadi emas dan lain sebagainya. Ya, karena hal itu adalah orang-orang yang terpukau dengan keindahan makhluk, dengan dengan makhluk. Jadi makhluk itu apa? Makhluk itu kan selain Allah Ta'ala.
apapun itu, baik itu sifat, baik itu benda, ya, baik itu bisa terbang ke langit, terbang ke udara, kemudian menghentikan hujan, bahkan bisa menutupi bulan, bisa menutupi matahari dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi itu semuanya adalah makhluk, ya kan? Nah, sehingga yang paling mulia dari karamah yang sebenarnya itu adalah tadi al-istiqomah, seseorang yang istiqomah, dan istiqomah itu adalah sebuah maqam di dalam thariqah yang nanti akan kita jelaskan pada babnya, di mana dia itu selalu konsisten dalam melaksanakan sebuah ibadah, dan yang dia kejar itu bukan pelaksanaan ibadah itu sendiri, akan tetapi hal yang dirasakan ketika melaksanakan ibadah. Nah, makanya kayak kita itu masih berat. Gampanglah istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, istiqomah di dalam berpuasa dan lain sebagainya. Berat. Gampanglah istiqomah ngaji tiap hari sekali gitu nyanyi. Tiap hari sekali, sehari sekali aja itu udah luar biasa, gitu kan? Dan itu yang memang kita upayakan agar pengajian ini bisa berjalan setiap hari, ya kan? Kita belajar, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik, memberi hidayah kepada kita agar kita itu mau mengaji setiap hari, setiap malam, gitu kan? Dan tidak terputus sama sekali. Oke, nah kemudian ya karena memang paling utamanya karamah itu adalah istiqomah dan mengamalkan ilmunya sesuai yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Haq Asy'arani. Nah kemudian di dalam hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan beberapa karamah-karamah di antara karamah-karamah yang paling mulia, di antara karamah-karamah yang paling agung. Dan di sini Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam syarahnya, apa katanya? Laqad agramakal haqqu ta'ala ayyuhal insan karamatin katsirah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karamah kepadamu wahai manusia berupa karamah-karamah yang banyak. Wa an'ama 'alaika ni'aman ghazirah, dan Allah Ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadamu, kepada kita, dengan nikmat-nikmat yang besar, yang deras. Nah kemudian wa ajallul karamat wa a'zamuha karamatu dzikri. Sementara paling mulianya karamah, paling agungnya karamah adalah karamah zikir. Kenapa seperti itu ya? Karena memang dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata kepada para sahabatnya, bersabda kepada para sahabatnya, "Ma min yaumin illa walillahi fihi ni'amun yun'imullahu biha ala ibadihi." Tidaklah di suatu hari kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para hambanya. Wa ma an'amallahu ala 'abdin afdhala min an yulhimahu dzikrahu. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kenikmatan kepada seorang hamba daripada, atau yang lebih utama daripada Allah Ta'ala mengajak kepadanya untuk selalu mengingatnya, ya kan? Dan tidaklah seseorang dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba yang lebih utama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan atau mengingatkannya untuk berzikir kepadanya. Nah sehingga dari sini keterangan hadis ini bahwa berzikir itu adalah salah satu dari karamah yang mulia, salah satu dari karamah yang mulia. Kenapa? Ya karena kenikmatan yang paling agung seperti redaksi yang telah disebutkan tadi,
ialah karomah seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mau berzikir. Jadi ketika seseorang itu berzikir, mau untuk berzikir, baik itu zikir lisan atau zikir kalbu atau bahkan zikir ruh, zikir sir, dari tingkatan para arifin ini, ya pada hakikatnya dia adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada selain mereka. Gitu. Nah, kemudian dari karomah-karomah ini, itu ada tiga atau dibagi menjadi tiga poin. Yang pertama, ja'alaka dzakiran lahu. Ja'alaka dzakiran lahu, Allah Ta'ala menjadikan engkau sebagai orang yang mengingat kepada Allah. Kenapa? Walaula fadluhu lam takun ahlan li jarayani dzikrihi alaih. Jika bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, maka engkau itu tidak diberikan keahlian untuk berzikir kepada Allah. Nah, sehingga hal ini ya sulit disadari oleh banyak orang. Tidak disadari atau belum disadari oleh banyak orang bahwasanya orang yang berzikir, ya, itu termasuk karomah yang paling agung, termasuk dari karomah yang paling tinggi, termasuk karomah yang paling mulia, termasuk karomah yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah karomah kita mau berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan terlebih dahulu. Ketika lisan kita sudah terbiasa berzikir la ilaha illallah atau Allah Allah, ya, atau zikir-zikir yang lainnya, Jadi semuanya itu adalah berasal dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang bisa berzikir, bukan, tetapi semuanya itu ketika kita berzikir kepada Allah, itu semua dikarenakan oleh fadl yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Satu. Yang kedua, ja'alaka madhkuran bihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu sebagai seseorang yang disebut oleh Allah. Jadi kita itu disebut oleh Allah ketika kita berzikir. Ya, kalau pendekatannya, ketika ada seorang ulama besar dari jauh atau ulama nasional di Indonesia, gitu, atau seorang ulama yang paling disegani di seluruh Indonesia. Ya, misalnya kalau di Banten itu Abu Yamuh, gitu kan, Abu Yamuh. Kemudian nama kita disebut oleh beliau dalam suatu acara yang di situ terdapat banyak jamaah, banyak orang. Kemudian nama kita dipuji-puji oleh beliau. Jadi nama kita disebut oleh Abu Yamuh, gitu kan. Nah, maka perasaan kita itu bagaimana? Pasti bahagia, pasti senang, ya kan? Itu baru manusia. Nah, bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala yang menyebut nama kita, yang memuji diri kita di hadapan semua makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana nggak bahagia itu? Itu adalah kebahagiaan yang tidak ada, yang tidak bisa dibandingin dengan kebahagiaan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebut nama kita di hadapan para makhluk-makhluknya. Itu. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya saya itu memiliki seorang hamba di mana dia itu di hadapan manusia, dia itu tidak terkenal, ya? Bahkan dikenal sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang rendahan, tidak adalah sisi-sisi kemuliaan pada dirinya menurut pandangan manusia biasa.
Tetapi dia itu adalah orang yang sangat mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya itu sangat bangga dengan dirinya. Ketika aku bangga dengan dirinya, kepada dirinya, maka aku umumkan kepada para malaikat, hei semua makhlukku, semua malaikat, ketahuilah bahwasanya aku ini memiliki seorang kekasih yang di dunia itu dia tidak dianggap oleh siapapun, tetapi di langit dia dikenal oleh semua malaikat akan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirinya. Jadi terkenal dia itu. Nah, betapa bahagianya ketika kita itu menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua malaikat. Gitu. Kan sangat bahagia sekali. Sudah sangat bahagia sekali deh. Taukidnya itu tilu. Taukidnya, penguatannya itu ada 3. Jadi dalam bahasa Arab itu di balaghah terutama namanya itu muqtadal kalam. Muqtadal kalam itu tuntutan dari sebuah redaksi. Maksudnya ketika ada seseorang yang ingin kita itu ingin memberikan informasi kepadanya, gitu. Misalnya saya berkata bahwa Kiai Fulan datang ke pondok, gitu. Dia percaya, misalnya ketika orang yang kita informasikan itu percaya, ya maka tidak butuh kepada taukid, penguatan. Ketika kita sampaikan hal yang demikian, dia tidak percaya, ya, ketika kita sudah menyampaikan demikian tapi dia tidak percaya, maka kita tambahkan dengan apa? Dengan adatun min adawati taukid. Yaitu salah satu dari salah satu dari huruf yang berfaedah taukid, menguatkan. Nah makanya ditambah inna fulanan inna syekh al fulani fil ma'had, gitu. Sesungguhnya ada sesungguhnya nih, sesungguhnya Kiai Fulan itu ada di pondok. Masih nggak percaya lagi, ditambah sumpah itu wallahi inna syekh al fulani inna syekh al fulani fil ma'had. Demi Allah bahwasanya Syekh Fulani itu ada di pondok. Masih nggak percaya lagi ya, ditambah lagi taukidnya dengan apa? Dengan 3 kali qasam, wallahi tallahi billahi, sesungguhnya Syekh Fulan itu ada di dalam pondok, gitu. Nah itu saya kira tidak hanya berlaku di bahasa Arab, tetapi di bahasa Indonesia pun demikian, gitu kan. Nah kembali pada pembahasan di mana ketika seorang hamba disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di langit di hadapan semua malaikat-malaikatnya, dia terkenal di hadapan para malaikat menurut seluruh malaikat, ya maka betapa bangganya ketika kita itu menjadi orang yang seperti itu. Nah, dan itu adalah salah satu dari karamah yang dimiliki oleh ahli zikir. Tapi ahli zikir tidak hanya dengan ahli zikir lisan, ya. Zikir yang zikirnya itu sudah meresap ke dalam kalbunya, kemudian meresap ke dalam ruhnya, bahkan meresap ke dalam sirnya, sehingga dia sudah tidak butuh lagi dengan zikir lisan. Itu. Oke, seperti Al-Qur'ani Al-Qur'an. Wa in kana, oke lanjut. Al-Qur'an bihi. Wa thalithuha, adapun yang ketiga, id haqqaqa nisbatahu ladai. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karamah kepada kita, yaitu ketika kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluknya, ya karena id haqqaqa nisbatahu ladai. Ya karena Allah Subhanahu wa taala
telah menyatakan penisbatan Allah kepada kita. Itu ya, maksudnya nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama kita itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika kita melihat pelakunya bukan diri kita, tapi pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan nama kita disebut oleh Allah taala di hadapan para malaikat, ya berarti di sini merupakan pernyataan penisbatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuh. Yang ketiga, wa ja'alaka madhkuran indahu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita madhkuran, disebut indahu, di sisi Allah. Maksudnya di sini disandingkan. Kita itu disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berzikir, ya maka kita disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat fadhkuruni azkurkum. Zikirlah kalian semua kepada Allah, maka saya akan mengingat kalian. Ingatlah kalian semua kepada Allah. Sebutlah kalian semua nama Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan mengingat, menyebut kalian semua. Ai uzkurni bis salati wat tasbihi wa nahwihi ujazikum. Nah, itu adalah tiga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana kenikmatan yang terbesar yang dimiliki oleh manusia itu adalah ketika dia dalam keadaan berzikir. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang berzikir kepadanya. Yang kedua, kita itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, sehingga kita menjadi orang yang populer di hadapan para malaikat. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyandangkan namanya di samping nama kita. Nah, sehingga hal ini menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang ahli zikir. Gitu. Nah, maka karena sangat banyak keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para ahli zikir, itu kan, dan hal ini sudah dijelaskan pada bab zikir bagian pertama dan bab zikir bagian kedua itu sudah kita sebutkan, sehingga tidak perlu pengulangan lagi. Hanya saja di sini saya akan menambahkan beberapa faedah dari kalamnya para ulama mengenai zikir. Jadi di dalam risalah Al-Qushairiyah karya Syekh Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi rahimahullahu taala, dalam kitabnya Ar-Risalatul Qushairiyah, di sana menyebutkan wa fi ba'dil kutub. Ini teks Arabnya dibaca nggak? Apa langsung terjemahnya aja? Baca aja, biar paten ya. Wa fi ba'dil kutub, dan di sebagian kitab-kitab samawiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi, anna Musa alaihi salam, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam qala, berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, aina taskun, kamu itu tinggal di mana? Fa'auhallahu ta'ala ilaihi fi qalbi abdiyal mu'min, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya dan berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, fi qalbi abdiyal mu'min, aku itu berada di dalam hati hambaku yang beriman. Nah, maka keterangan ini menunjukkan bahwa hatinya seorang hamba yang bermukmin itu di sana terdapat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di dalam hati kita, diam di dalam hati kita, masuk ke dalam hati kita, bukan.
tetapi maksudnya adalah itsbatu dzikrin wa tahsiluhu, adalah menetapkan zikir dan menghasilkan zikir. Dan sukunul zikri fil qalb, yaitu diamnya zikir di dalam hati. Jadi kalau melihat keterangan di dalam kitab Syarah Hikam dari Syekh Ibnu Abbad rahimahullahu taala, ketika seseorang itu sudah membersihkan hatinya dari segala macam penyakit, dari dengki, dari iri, dari sombong, dari takabur, dari caci maki, dari adu domba dan lain sebagainya, maka hatinya itu akan bersih. Nah, proses pembersihannya itu dengan melalui melewati makom-makom yang sudah ditetapkan oleh para ulama tasawuf, di mana makom yang pertama itu kan taubat, seperti yang dijelaskan di beberapa pengajian yang lalu. Ketika hatinya itu sudah kosong dari makhluk, tidak bergantung kepada makhluk, tidak berharap kepada makhluk, kemudian semua penyakit-penyakit tadi itu sudah dihilangkan, maka hatinya itu menjadi Baitullah, rumahnya Allah. Baitullah itu apakah berarti Allah Subhanahu wa taala berdiam di situ? Bukan. Itu hanyalah simbolis. Simbolis di mana tempat itu adalah tempat yang mulia. Berarti ketika hati kita itu menjadi simbol rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu menjadi tempat luapan-luapan asrar wal ma'ani wal ma'arif, makna-makna, rahasia-rahasia, luapan-luapan rahasia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Nah, disitulah tempatnya. Makanya seringkali disebutkan juga ma wasi'ani ardi wala samai wa innama wasi'ani qalbu abdiyal mu'min. Sesungguhnya tidak ada bagian apapun dari langit, bagian apapun dari bumi, bahkan seluas langit, seluas alam semesta, langit dan bumi dan seisinya, itu tidak mampu untuk mencakup diriku. Tetapi yang mampu untuk mencakup Allah Subhanahu wa taala adalah hambaku yang beriman. Qalbu abdiyal mu'min adalah hati dari seorang hamba yang mukmin. Jadi mukmin itu jangan diartikan seperti para ulama ahli tauhid di mana dia itu beriman gitu, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak cukup. Ya, karena ketika berbicara tentang iman, berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang rasa. Ketika seseorang berbicara tentang keyakinan tetapi tidak ada rasa di dalamnya, ya maka belum pantas untuk dikatakan sebagai apa? Iman. Makanya orang yang sebenar-benarnya beriman itu adalah memiliki rasa yang tinggi, cita rasa yang tinggi, kecintaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan menjadi orang yang benar-benar beriman. Nah, sehingga di sini tadi disebutkan bahwa hatinya seorang hamba yang mukmin itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti tadi seperti yang dijelaskan, bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertempat ke dalam hati kita, bukan, atau masuk ke dalam hati kita, bukan, tapi ini adalah rasa itu tuh. Sehingga baik itu masuk, baik itu tinggal, baik itu diam di dalam hati kita, itu adalah makna-makna yang salah. Itu nggak sesuai. Kemudian terakhir di dalam kitab Risalah juga di sini waqala Al-Hasan, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yaitu seorang tabi'in min kibari tabi'in, dan beliau itu seorang tabi'in, seorang ulama yang pada waktu kecilnya itu disusui oleh salah satu istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Habibah kalau nggak salah. Jadi Al-Hasan Al-Basri itu adalah seorang tabi'in yang
dididik dalam didikannya seorang istri Rasulullah yang namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah yang nama aslinya adalah Romlah. Sehingga Ummu Habibah itu menyusui Sayyidina Hasan. Nah, sehingga ketika beliau itu besar, ya, karena ini berasal dari air susunya itu berasal dari air susu dari istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka didikan atau keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun turun kepada beliau. Jadi Al Hasan Al Basri ini bapaknya itu seorang budak, seorang hamba sahaya. Tetapi karena kemuliaan ilmunya, ketinggian ketakwaannya, kesolehannya, ya, sehingga sampai sekarang nama beliau pun selalu disebut Al Hasan Al Basri, Al Hasan Al Basri dan lain sebagainya. Padahal beliau itu adalah anak seorang budak, gitu. Oke, lanjut, beliau mengatakan, tafaqqadu al-halawata fi thalathati asya. Carilah oleh kalian semua, oleh kita, rasa manis, rasa kebahagiaan, rasa ketenangan di dalam 3 perkara. Apa itu? Bis sholat, di dalam sholat. Kita harus mencari ketika di dalam sholat, apakah kita merasakan manisnya sholat, nikmatnya sholat, kemudian tenangnya sholat, khusyuknya sholat. Kalau belum, ya kita nih, ya berarti kita harus mengejar, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan merasakan manisnya sholat. Satu. Yang kedua, wadzikri, zikir. Wadzikri, manisnya zikir. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu zikir lisan atau zikir kalbu, apakah kita merasakan manisnya zikir? Ataukah ketika kita berzikir itu yang kita kejar hanyalah jazbah itu, yang ketika dia berzikir la ilaha illallah kemudian menjadi Allah 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 secara otomatis, ataupun dipengen-pengen dan lain sebagainya. Oke, itu kembali kepada rasa kita. Apakah ketika kita berzikir dalam keadaan demikian kita merasakan tenang, kita merasakan bahagia, kita merasakan kenyamanan atau tidak? Hanya kita yang tahu, hanya kita yang dapat merasakannya. Itu kan berarti kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita merasakan manisnya zikir kita ketika kita membacanya atau tidak? Itu. Dan jawabannya itu ada di dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya wa qiraatil Qur'an, dan carilah rasa manis itu di dalam bacaan Al-Qur'an. Ketika kita membaca Al-Quran, apakah kita merasakan manisnya ayat, huruf-huruf dari Al-Quran atau makna-makna dari Al-Quran, sehingga ketika ayat Al-Quran itu yang berisi perintah maka kita akan melaksanakan, ketika berisi tentang larangan maka kita akan meninggalkan, ketika di situ berisi nasihat maka kita akan menuruti, menerima atau tidak. Itu kembali lagi pertanyaan diarahkan kepada diri kita masing-masing. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Al Hasan Al Basri, fa in wajadtum, maka ketika kalian itu menemukan rasa manis itu di dalam 3 hal ini, di dalam sholat, di dalam zikir, dan di dalam membaca Al-Quran, maka itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Itu. Tapi kalau tidak, wa illa, kalau tidak merasakan rasa manis di dalam 3 hal tadi, fa'alamu annal baba mughlaqun, maka ketahuilah bahwasanya pintu untuk dirimu itu sudah tertutup, sehingga engkau harus berupaya untuk membuka dan membuka lagi melalui bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zahir zikrin illa an batini syuhudin wa fikrin wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para ashab, para hadirin
Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.